Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari Kayak Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 8 uji kompetensi 2. Langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik ditunjukkan oleh angka yang mana? Nah, yang pertama itu adalah terlepas dan tidaknya elektron sebuah logam dipengaruhi oleh intensitas gelombang. Jelas ini salah ya. Kenapa? Karena terlepas atau enggaknya elektron dari sebuah logam itu bergantung dari frekuensi gelombang. Sehingga statement yang benar itu adalah statement yang kedua. Sementara yang pertama ini salah. Kemudian kita lanjut ke statement yang ketiga. Elektron terlepas jika energi foton lebih kecil dari energi ambang. Ini kebalik ya, harusnya dia lebih besar. Jadi statement yang ketiga juga salah. Yang terakhir adalah intensitas cahaya memengaruhi besarnya arus foton. Ini juga benar nih. Jadi jawaban yang tepat itu adalah 2 dan 4. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Cahaya monokromatik memiliki panjang gelombang 6600 Armstrong. Berarti lambdanya itu adalah 6600 Armstrong. Ini harus kita ubah ke meter ya, berarti dikali 10 pangkat min 10 meter. Berarti sama aja dengan 66 dikali 10 pangkat min 8 meter. Dijatuhkan pada permukaan logam yang memiliki fungsi kerja yaitu 1,5 elektron volt. Nah, karena dia satuannya masih dalam elektron volt, berarti harus kita ubah terlebih dahulu menjadi joule dengan cara dikali 1,6 dikali 10 pangkat min 19 joule. 1,5 dikali 1,6 itu adalah 2,4. Berarti W0-nya adalah 2,4 dikali 10 pangkat min 19 joule. Kita lanjut, di sini ada konstanta Planck yang besarnya segini dan kecepatan cahayanya adalah 3 dikali 10 pangkat 8. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar terkait peristiwa efek fotolistrik. Kalau kita lihat dari option A sampai dengan E, dia membahas mengenai energi kinetik. Artinya di sini kita diminta untuk menghitung energi kinetiknya. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan persamaan W dikurang W0. Karena W-nya nggak ada, berarti harus kita hitung dulu dengan menggunakan persamaan HC per lambda ya. W0-nya karena sudah ada. Langsung aja kita tulis W0. Kemudian kita masukin H-nya berapa tadi? 6,6 ya. Dikali 10 pangkat min 34. C itu adalah 3 dikali 10 pangkat 8. Lambdanya adalah 66 dikali 10 min 8. Berarti kita tulis saja 6,6 dikali 10 pangkat min 7. Kemudian dikurang W0-nya adalah 2,4 dikali 10 pangkat min 19. 6,6-nya kita coret, kemudian tinggal sisanya berarti 3 dikali 10 pangkat min 19. Kemudian langsung aja tulis ulang 2,4 dikali 10 pangkat min 19. 3 dikurang 2,4 itu berarti bukan 2 ya, 0,6 dikali 10 pangkat min 19 joule. Oh, karena dia di opsinya pangkat min 20, berarti jadinya itu adalah 6 dikali 10 pangkat min 20 joule. Karena hasilnya positif, maka jawabannya tepat itu adalah yang C, yaitu EK-nya sebesar 6 dikali 10 pangkat min 20 joule dan dia melepas elektron. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Cahaya berfrekuensi 5,9 dikali 10 pangkat 14 Hz. Nah, ini adalah nilai dari frekuensi.
Sebenarnya untuk lambang frekuensi itu dia kayak gini ya, cuman karena saya agak susah nulisnya dan lebih nyaman buat F, jadinya saya frekuensinya saya buat sebagai F aja. Kita lanjut, ditumbuhkan pada logam natrium berfrekuensi 4,3 ya dikali 10 pangkat 14 Hz, ini berarti F0. Jika elektron terlepas dari logam, potensial penghenti yang diperlukan untuk menghentikan gerak elektron yang terlepas berapa? Artinya yang ditanyakan adalah berapa nilai dari V. Oke, di sini kita bakalan hitung V. Kita hitung V-nya itu pakai persamaan V sama dengan energi kinetik dibagi dengan nilai dari elektronnya. Karena kita belum tahu berapa dari nilai dari energi kinetik, sehingga harus kita hitung dulu dengan menggunakan persamaan H dikali F dikurang dengan F0. H-nya adalah 6,6 dikali 10 pangkat min 34. F-nya adalah 5,9 ya. Dikali 10 pangkat 14 kan, kemudian dikurang langsung aja 4,3 dikali 10 pangkat 14 Hz. Langsung aja ini kita tulis ulang dulu ya. 6,6 dikali 10 min 34. Kemudian 5,9 kita kurang dengan 4,3. Hasilnya itu adalah 1,6 dikali 10 pangkat 14. Langsung aja kita hitung, tapi sebelum kita hitung kita harus mengganti nilai H-nya dulu. Kenapa? Karena di soal itu dia menuliskan bahwasanya H-nya itu adalah 6,63. Jadi harus kita tambahkan angka 3 ya. Jadi kalau misalnya soalnya bilang 6,6, baru kamu pakai 6,6. Tapi kalau kayak dalam kasus ini dia menuliskan hanya adalah 6,63, berarti kamu harus pakai 6,63 juga, karena kalau misalnya beda dia bakalan gak dapat ntar hasilnya, gak sesuai dengan yang di option kayak gitu. Langsung aja 6,63 nya kita kali dengan 1,6, hasilnya itu adalah 10,608. 10,608. Kemudian ini berarti dikali 10 pangkat min 20 Joule. Langsung aja kita masukin EK-nya ke sini. 10,608 dibagi nilai dari elektron itu adalah 1,6 ya, dikali 10 pangkat min 19. 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Kemudian tinggal bagi aja. Dapatnya itu adalah 6,63 dikali 10 pangkat min 1 volt. Atau juga bisa ditulis sebagai 0,663 volt. Jawabannya berarti yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Jika konstanta Planck-nya segini, energi kinetik elektron yang terlepas dari permukaan logam X berapa? Dengan catatan 1 elektron volt adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, di sini kita bakalan buat data yang diketahui dari grafiknya. Yang pertama ini adalah nilai dari W0, yaitu 3 elektron volt. Berarti sama aja dengan 4,8 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, 3 EV ini langsung aja kamu kalikan ya. 3 dikalikan dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Hasilnya itu adalah segini. Lalu di sini ada nilai dari F
yaitu 4 dikali 10 pangkat 15 Hz. Yang ditanyakan adalah berapa nilai dari EK. Nah, untuk menghitung EK, kita akan selalu pakai persamaan dari W dikurang W0. Karena kebetulan W-nya nggak ada, berarti harus kita hitung pakai persamaan H dikali F. Sementara W0-nya karena sudah ada, biarin aja ditulis W0. Lalu, masukin H itu 6,6 dikali 10 min 34. F-nya adalah 4 dikali 10 pangkat 15. W0-nya adalah 4,8 dikali 10 pangkat min 19. Tinggal kamu kali aja. 6,6 dengan 4, hasilnya adalah 26,4. Ini dikalikan, hasilnya adalah 10 pangkat min 19. Tulis ulang, 4,8 dikali 10 min 19. Kemudian tinggal kurangin aja, 26,4 dikurang 4,8. Hasilnya itu adalah 21,6. Kemudian kalikan dengan 10 pangkat min 19 Joule. Kita coba lihat ke optionnya. Di optionnya itu ada, tapi dia 2,16 dikali 10 min 18. Berarti ini tinggal diubah aja ya pangkatnya, jadinya 2,16 dikali 10 pangkat min 18 Joule.